mau cerita tentang, oh iya, saya mau cerita tentang pengalaman saya waktu eh, tes untuk mendapatkan driving license. Okay. Jadi, oke, waktu tes pertama kali, kan itu tesnya ada modul 2 dan modul 3. Oke, di modul 2 itu ada submodul. Submodulnya adalah melewati jembatan, oke, nggak boleh kurang dari 7 detik, nggak boleh keluar dari jembatan. Kemudian submodul keduanya adalah ngelewatin slalom itu, ya, antara cone. Kemudian emergency brake, kemudian bumper, polisi tidur. Kemudian berikutnya adalah angka 8, kemudian yang berikutnya adalah sharp corners atau belokan-belokan tajam. Nah, itu adalah modul kedua, tesnya modul kedua. Nah, di tes JPJ itu, kalau kita gagal di tes submodul pertama, yaitu jembatan, maka kita dianggap gagal untuk di modul kedua. Tapi kita bisa terusin di modul ketiga. Modul ketiga itu adalah tes di jalan raya. Nah, tes di jalan raya itu lebih ke arah kita menggunakan lampu sen kiri kanan, kemudian memberi isyarat gitu. Misalkan kita mau belok kiri, mau belok kanan gitu. Nah, terus saat kita mau parkir gitu. Nah, waktu di tes minggu pertama itu saya tes dia tesnya itu tiap hari Kamis ya. Nah, saya lulus di modul ketiga. Oke. Di modul kedua di jembatan saya gagal. Kenapa saya gagal? Nah, ini menarik ini. Kenapa saya gagal? Jadi dia idenya gini nih, begitu kita mau naik jembatan itu, kita harus setting dulu ya, setting. Jadi ban depan kita itu harus sudah lurus, sudah siap untuk naik ke atas jembatan. Nah, yang saya lakukan adalah begitu saya sudah naik ke atas jembatan, sudah setengah nih dari jembatan itu, saya mulai hitung. Saya menghitung 1001, 1002, 1003. Nah, begitu saya udah mulai ngitung, saya kehilangan fokus. Akhirnya apa yang terjadi? Roda depan saya keluar dari jembatan itu sebelum tempat yang ditentukan untuk keluar. Akhirnya gagal. Ya udah. Begitu sudah gagal, ya udah diteruskan di minggu depan, hari Kamis minggu depan lainnya lagi. Nah, hari Kamis minggu depannya itu saya langsung tesnya adalah tes langsung ke modul 2 lagi, yang jembatan tadi. Karena yang jalan raya saya udah lulus begitu. Nah, begitu tes jembatan yang pertama, saya udah fokus, saya pokoknya nggak mau ngitung aja, nggak mau ngitung. Yang penting saya confident, saya naik dulu di atas jembatan, terus setelah itu selama mungkin berada di atas jembatan, gitulah. Alhamdulillah nggak keluar dari jembatan sebelum tempat yang ditentukan untuk keluar, artinya udah lulus untuk jembatan. Kemudian zigzag kiri kanan di antara ada cone gitu. Lulus, artinya nggak ada yang kena cone gitu. Terus emergency brake dalam waktu kurang dari 6 detik. Kemudian bumper nggak ada masalah. Kemudian angka 8 juga nggak ada masalah. Kemudian sharp corners juga nggak ada masalah. Akhirnya sudah lulus gitu kan. Nah, begitu dinyatakan lulus, ini yang menarik ini. Saya nggak tahu apakah ini terjadi di semua pelajar yang di driving academy itu atau tidak, saya nggak tahu. Begitu saya lulus dan saya melaporkan bahwa ini saya udah lulus, kemudian saya malah disuruh pergi sendiri ke JPJ untuk bikin SIM, ya, dengan membawa hasil kelulusan itu. Nah, ini sangat menarik ya, karena yang saya tahu bahwa driving academy itu yang harusnya mendaftarkan pelajarnya semua untuk sampai mendapatkan SIM atau driving license-nya. Tapi saya nggak tahu kenapa saya disuruh datang sendiri ke JPJ. Oke. Nah, saya berpikir mula-mulanya, mungkin karena saya foreigners, karena saya non-Malaysian. Tapi begitu sampai di JPJ juga nggak ada itu diminta untuk cap jari atau apa, nggak ada gitu. Yang artinya yang kalau misalkan cap jari kan berarti harus orangnya itu sendiri yang datang kan begitu ya. Itu saya nggak ada disuruh apa-apa. Kemudian saya berpikirnya, mungkin karena saya
nggak lulus 2 tes di hari yang sama. Kan minggu pertama saya hanya lulus di modul 3, kan. Modul 2-nya saya nggak lulus. Nah, saya nggak tahu ya apakah itu memang kejadiannya seperti itu, tapi memang menurut saya itu agak mengecewakan ya, mengecewakan. Mengecewakan karena setelah saya mendapatkan driving license dari JPJ itu, kan saya bayar tuh. Nah, saya diminta datang lagi ke Driving Academy untuk reimburse uang yang sudah saya bayarkan. Karena kan waktu saya mendaftarkan untuk belajar di Driving Academy itu kan harusnya sampai saya mendapatkan license. Nah, ini kan pertanyaannya jadi aneh. Kenapa begitu saya sudah lulus semua, kok saya sendiri yang disuruh ke JPJ untuk mendapatkan license, terus bayar, terus saya harus bawa kwitansinya itu, receipt-nya itu, kembali ke Driving Academy, supaya orang Driving Academy bisa bayar lagi ke saya. Kan saya sudah bayar dari awal-awalnya sebelumnya. Makanya saya jujur saya agak kecewa sedikit ya dengan cara manajemen dari Driving Academy ini. Kemudian belum lagi saat waktu mulai kita latihan ya, mulai awal saya latihan itu untuk selama 16 jam, itu nama saya itu terdaftar, tapi saya nggak bisa login gitu. Jadi kalau teman-teman yang lain itu mereka mungkin nggak karena pakai IC, jadi mereka bisa login apa semua. Tapi waktu di modul pertama komputer test, komputer teori itu saya bisa thumb printing, cap jari. Tapi begitu udah mulai latihan selama 16 jam itu sama sekali nggak ada. Dan saya diwajibkan untuk ke kantornya itu sebelum pergi latihan. Tapi begitu udah nunggu sampai setengah jam, 20 menit, setengah jam gitu, mereka nggak bisa akses ke sistem, nggak bisa login atas nama saya. Kemudian setelah itu, oke, nggak apa-apa, ini namanya udah ada, langsung aja pergi ke sana. Itu terjadi setiap kali saya datang latihan. Untuk total latihan 16 jam itu. Mereka kan bisa aja bilang bahwa, oke bang, next time, kalau nama abang sudah terdaftar, gitu kan, sudah ada dalam list, nanti kalau begitu datang, nggak perlu datang ke kantor dulu, langsung aja ke arah ngambil sepeda motor gitu. Kan bisa aja seperti itu. Jadi kadang-kadang ya itu yang menyebabkan kadang-kadang saya udah datang sebelum waktunya. Jadi ekspektasi saya adalah begitu saya sudah sampai, saya udah langsung pergi ke sepeda motor sesuai dengan jam yang sudah ditentukan, bawa sepeda motor. Ini gara-gara nunggu yang di kantor itu, saya jadi telat 15 menit, 20 menit dari jam yang ditentukan. Jadi kalau secara teorinya itu dikatakan bahwa latihan itu selama 16 jam, tapi secara praktek kurang dari 16 jam. Karena gara-gara ini nih, gara-gara pendaftaran bagian loginnya itu. Belum lagi dari segi manajemennya mereka, maksudnya saya manajemen mereka itu adalah gini. Kan setiap pelajar itu kan sudah ditentukan waktunya kan. Mereka, oke, kamu mau datang kapan, hari apa. Nah, itu juga mereka menentukan hari kan berdasarkan alokasi sepeda motor yang ada. Betul. Nah, ini saya diminta datang, misalkan anggaplah hari Selasa saya diminta datang. Oke, saya datang. Begitu saya datang, jumlah pelajar yang mengambil tipe SIM yang sama dengan saya, misalkan ada jumlah pelajarnya ada 6. Tapi sepeda motornya ada 5. Itu gimana? Artinya kan si pelajar ini tidak mendapatkan waktu yang sesuai dengan yang dijadwalkan dalam penggunaan sepeda motornya. Sehingga itu yang menyebabkan kita tuh jadi kayak, saya juga mula-mula itu saya kayak segan juga gitu ya, kayak ada rasa kasihan juga nih kalau misalkan saya terus yang bawa sepeda motor, karena kalau nggak ada yang berhenti latihan, jadi si pelajar ini akan nganggur aja, nggak akan dapat sepeda motor gitu kan. Akhirnya beberapa kali ya udah saya berhenti, kemudian sepeda motor saya dipakai oleh pelajar yang lain gitu.
Nah, tapi begitu saya berhenti kan berarti jam saya hilang, iya kan? Atau pelajar yang berhenti itu juga jam latihannya juga hilang begitu. Jadi kalau menurut saya dari segi manajemen dari perusahaan driving academy ini juga harus diperbaiki untuk make sure bahwa jumlah pelajar dengan jumlah sepeda motor itu match. Jadi jangan sampai jumlah pelajar lebih banyak daripada jumlah motor. Nah, itu nanti ada pelajar yang latihannya tidak sesuai dengan alokasi waktu yang sudah disetujui dan ditentukan misalkan oleh JPJ. Dan jujur saat ini saya sedang membuat review ya untuk Riding Academy itu. Jadi mungkin dalam sehari dua ini saya akan posting itu di Google Review ya. Kita lihat aja. Nah, tapi yang jelas saya akan mencoba memberi review dalam note, dalam catatan yang positif dan konstruktif. Oke. Jadi itu ceritanya. Menarik ya.